Wali Songo ialah dilahirkan di Kelantan, iaitu di Kerajaan Cermin, yang sekali lagi mereka telah minta saya berikan bukti bahawa Wali Songo datang daripada Kelantan. Ayahnya datang daripada Yaman, yang telah diambil untuk menjadi ulama oleh Kerajaan Champa, dikawinkan dengan putri Champa, dikawinkan dengan putri Cermin. Cermin ialah tanah merah sekarang. Oleh sebab itu, dia telah menurunkan zuriat, yakni yang disebut sebagai Maulana Ibrahim Risi, yakni Wali Songo yang pertama yang diutus oleh Kerajaan Osmaniyah untuk mengislamkan Jawa. Jawa ketika itu masih beragama Hindu. Oleh sebab itu, perkahwinan Syed Husin Jamil Kubra dengan putri Raja Champa melahirkan Sultan Zainal Abidin yang menjadi suami kepada Siti Zubaidah dalam syair Siti Zubaidah. Inilah generasi pertama daripada Wali Songo. Tak ada seorang pun Wali Songo datang berasal dari Jawa. Semua daripada luar. Ini Wali Songo yang sejarahnya tidak tulis. Kita lihat Wali Songo, dia dikenali di Jawa dengan nama Kampung Klaten. Sebab dia bawa nama asalnya Kelantan ke Jawa. Klaten namanya. Di Jawa ada Gresik, itu tempat asalnya petani. Ada masjid Gresik dia petani. Itulah sebabnya di Jawa dengan Kelantan ini banyak persamaannya. Sebab nama-nama di Jawa kebanyakan ambil daripada petani dan Kelantan. Sebab itulah asalnya Wali Songo. Yang orang Jawa sendiri tidak tahu asal-usul Wali Songo yang mereka banggakan. Dan dia juga berkahwin dengan Empire Cermin tadi, Kelantan Purba. Yang disebut oleh seorang yang mengkritik saya, dia kata Kelantan belum wujud. Kelantan wujud sejak kurun yang ke-8, beritahu dia. Oleh sebab itu, dia telah membina masjid ini. Wali Songo pertama, Maulana Ibrahim, membina masjid ini. Masjid apa ini? Masjid Kapal Laut Kelantan. Ini masjid yang tertua di negara ini. Oleh sebab itu, harus ditulis kembali sejarah Wali Songo yang buku besar ditulis di Jawa itu harus ditinjau kembali dengan tulisan ulama kita yang lain, supaya sejarah lebih tepat. Tujuannya, mereka diutus satu persatu ke sana sebab Jawa paling lewat menerima Islam. Oleh sebab itu akhirnya Jawa menjadi pelopor Islam kemudiannya dengan kehadiran Wali Songo membentuk kerajaan Islam demi kerajaan. Dan ini dinyatakan dalam catatan Islam. Songo, Sayyidina Ibrahim bin Samarkand, dia asalnya Samarkand, yang pergi ke Yaman dan kemudiannya ayahnya yang berkahwin dengan putri Cermin Kelantan melahirkan Sunan Ibrahim ini. Ini dinyatakan dalam sejarah yang kalau kita cross check kita akan dapat maklumat yang lebih luas. Tapi sayang, mereka hanya merujuk satu sumber pula sumber Belanda yang memang tidak boleh kita justifikan kebenarannya. Termasuklah Kerajaan Demak, Cirebon, Banten, lain-lain muncul satu persatu dengan kehadiran Wali Songo dan peranan Wali Songo di Jawa sangat besar. Kapal yang dibina, namanya Jong, dibina di Terengganu. Jong ini dibina asalnya di Terengganu, ditempah oleh semua pengembara dunia yang asalnya Terengganu, yang inilah yang ada di Jawa. Kita lihat dari segi perkapalan kita lah mempunyai teknologi yang sangat tinggi. Jong ialah kapal terbesar dunia. Di dinding Borobudur dilukis Jong yang dibina oleh orang Jawa bersama dengan pelayar-pelayar alam Melayu. Itu sejarah yang tidak ditulis. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama salah satu profesor yang ada di Malaysia mengenai tentang sejarah Wali Songo. Jadi ini teman-teman yang ada pertanyaan mungkin kenapa ya negara Malaysia senang sekali mengklaim budaya dan bahasa Indonesia. Hampir seluruh Indonesia diklaim. Jadi pertanyaan ini sekarang sudah terjawab jelas ya teman-teman. Jadi mengapa Malaysia itu selalu mengklaim budaya dan adat Indonesia? Jadi salah satu alasannya ya adalah ini salah satu jawabannya teman-teman. Jadi di mana seorang profesor ya, ini gelarnya profesor dokter ya, banyak ya teman-teman. Di sana itu orang-orang ya orang berpengaruh lah. Dan yang menjadi masalahnya adalah tentang sejarah Wali Songo gitu. Ya padahal jelas Wali Songo ini sejarahnya ada di Indonesia, ada di Jawa. Kenapa Malaysia itu sangat tidak terima gitu loh. Seolah mungkin begini. Mungkin kemasyhuran dari Wali Songo itu kemana-mana, hampir ke Asia Tenggara ya, terutama di mayoritas umat Muslim ya, termasuk di Malaysia. Ini saking tenarnya Wali Songo,
si profesor ini dari Malaysia mengklaim gitu, dia membuat sejarah sendiri. Jadi seolah-olah Wali Songo ini berasal dari Malaysia gitu. Ya, seolah-olah Wali Songo ini dari Kelantan gitu. Bahkan ada nama daerah di Indonesia Klaten gitu ya dicocokkan logi gitu menjadi atau diplesetkan menjadi Kelantan. Jadi dia si profesor Malaysia ini mengatakan kepada seluruh umat Islam yang ada di Malaysia bahwa Wali Songo yang masyhur, yang mampu mengislamkan di seluruh Indonesia, terutama di Jawa, itu berasal dari Kelantan, Malaysia. Jadi seorang profesor ini menjelaskan bahwa sejarah Wali Songo di Indonesia itu berdasarkan sejarah yang dibikin oleh Belanda gitu. Jadi si profesor ini menginginkan sekali kalau sejarah Wali Songo itu dirubah gitu. Maksudnya dirubah itu mengikuti sejarah dia gitu. Karena si profesor Malaysia ini mengatakan rujukan dari sejarah Wali Songo itu ada di Islam, jadi nggak jelas gitu. Jadi rujukannya itu di Islam. Jadi kan nggak jelas. Jadi Islam itu kan ada 4 mazhab gitu loh. Islam aja terpecah 4 mazhab. Al-Hadis aja itu ada riwayatnya siapa-siapa. Nah ini riwayat sejarahnya dari Islam. Ini jelas menyesatkan gitu loh. Dia mengatakan ya Wali Songo ini semuanya itu berasal dari luar negeri, bukan dari Indonesia atau dari Jawa terutama. Padahal jelas bohong sekali. Kanjeng Sunan Kalijaga itu asli Jawa gitu loh. Jadi mayoritas Wali Songo itu ada darah Nusantara, ada darah Indonesia. Jadi dari raja Majapahit, Brawijaya 5 sampai Demak itu memang masih ada keturunan Wali 9 gitu. Jadi Wali 9 yang ada di Indonesia itu masih keturunan orang Indonesia, nggak murni orang Arab atau Persia, 100% nggak murni. Lah ini diklaim katanya Wali Songo dari Kelantan gitu. Ya, kita kembali ke bahasa lah. Kalau bahasa Indonesia itu dikasih embel-embel Melayu, lalu diangkat menjadi bahasa resmi ASEAN, ya ujung-ujungnya itu klaim. Ini jelas terbukti jelas. Ini profesor loh. Jadi ya sayangnya sekali gitu loh. Yang sangat kita prihatin, ada sebagian orang Indonesia itu percaya dengan sejarah yang dikatakan oleh profesor tersebut. Karena apa? Karena profesor ini mau membuat embel-embel Islam. Jadi orang Indonesia yang beragama Islam dan tidak punya nasionalisme yang sangat bagus, maka akan ikut gitu, akan terpengaruh dengan sejarah yang dibikin oleh profesor tersebut. Bahkan kapal terbesar Jawa di zaman Majapahit, kapal Jung itu juga diklaim katanya dari Trengganu. Padahal kapal Jung menurut dari Wikipedia itu memang kapal Jung itu dari Jawa, bukan dari Trengganu Malaysia. Nggak ada di Semenanjung itu, nggak ada sejarah apa-apa, nggak ada peradaban besar. Semua peradaban besar di kawasan Nusantara itu pusatnya di Indonesia. Dan dia mengatakan juga bahwa Borobudur ini sebagian karya dari Melayu, walaupun dia mengakui sebagian dari Jawa. Ya kita semua tahu lah, kalau apapun di Indonesia itu harus ada embel-embel Melayu. Itulah yang dinamakan ilusi ala Melayu Mahawangsa. Dan ini kalau dibiarkan ini bahaya lah teman-teman. Ini apalagi orang Islam di Indonesia yang rasa nasionalismenya itu tipis, kayak triplek gitu. Itu bisa kena pengaruh gitu. Jadi ini mengatakan ini kita negara gagak perade, serumpun. Ya seperti itulah. Satu Islam, mari kita satukan Nusantara menjadi negara satu. Islam bangkit. Ya begitu gitu. Jadi dia memanfaatkan orang Indonesia yang beragama Islam, yang rasa nasionalisme itu sangat tipis gitu. Maka kita harus membangun rasa nasionalisme gitu loh. Walaupun kita beragama Islam, kita harus mempunyai rasa nasionalisme yang sangat kuat. Karena mencintai tanah air itu sebagian dari iman. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.